Oke, selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan kita. Nah, kali ini kita berada di Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya. Tepat di depan teman-teman ini dulu merupakan Plengkung Nirbaya ini salah satu jalan menuju ke alun-alun kidul. Tetapi sekarang sudah ditutup ya teman-teman ya, karena adanya konservasi penyelamatan struktur Plengkung Nirbaya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan memberikan tutorial dari Plengkung Nirbaya menuju ke Taman Sari. Nah, ada apa saja yang akan kita jumpai, ada apa saja yang akan kita lalui. Yuk simak terus video kali ini. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja menuju Taman Sari ya teman-teman ya. Ini kita berada di tepatnya di utara Plengkung Nirbaya atau di dalamnya. Jadi seperti yang saya infokan tadi teman-teman, jadi teman-teman yang dulunya bisa lewat sini sekarang sudah ditutup ya teman-teman ya. Seperti yang gambar di depan ini dulunya masih buat ini teman-teman lewat. Halo, masih bisa buat lewat ya teman-teman, sekarang sudah tidak bisa lewat sini. Nah, ini gambaran terakhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini ya di Plengkung Nirbaya ini tidak boleh masuk karena ditutup ini, begitu baru diperbaiki sepertinya teman-teman ya. Ini ya karena merupakan cagar budaya teman-teman ya, ini sudah ada sejak zaman dulu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di video selanjutnya kita juga sudah melewati benteng teman-teman. Nah, bentengnya itu namanya Benteng Baluarti teman-teman ya. Itu dia sebelah sana. Dan ada sebelah sana baru dilakukan perbaikan teman-teman. Dan teman-teman mungkin sudah tahu di video selanjutnya, Benteng Baluarti ini juga melintang sampai di video selanjutnya itu di dekat Kampung Gamelan teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja ke utara teman-teman. Nah, di utara Plengkung Nirbaya ini ada namanya alun-alun kidul. Nah, dulu mungkin teman-teman yang di Jogja sudah lama itu pasti kalau mau ke alun-alun kidul itu bisa lewat Plengkung Nirbaya atau biasa disebut Plengkung Gading teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Jadi teman-teman alternatifnya bisa lewat Kampung Gamelan tadi, tepatnya lewat Jalan Brigjen Katamso kalau tidak salah, atau mungkin yang terkenalnya Joteng Wetan ke utara ya teman-teman ya, atau Jogjatronik itu. Nah, itu masuk nanti bisa lewat Gudeg Wijilan atau yang di depannya Kementerian ATR BPN itu teman-teman. Nah, ini dia depan kita sudah terlihat alun-alun kidul dengan ciri khas beringin kembarnya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman, itu teman-teman tidak boleh belok kanan ya kalau bawa kendaraan, karena di sini jalannya searah, memutar searah jarum jam ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman tahu dulu atau belum lama ini ada acara masak besar teman-teman di tempatnya Bobon Santoso. Nah, ini dia tempatnya di sini teman-teman kalau tidak salah. Nah, ini sesuai dengan plannya Taman Sari ke arah sana ya teman-teman ya. Dan sedikit info teman-teman, di pagi hari juga itu di alun-alun kidul banyak berjualan jajanan-jajanan seperti ini ya teman-teman ya. Sekedar teman-teman untuk sarapan dan lain sebagainya. Wah, itu. Oh, mineralnya ini jual setiap hari teman-teman. Oke, lanjut aja teman-teman. Ini teman-teman kalau misal biasanya ini karena kita sudah agak siang, ini masih ada yang jogging, tapi karena ada siang sudah tidak ada yang jogging ya teman-teman ya. Begitu, ini biasanya jalan sana. Tuk muter sana teman-teman. Begitu teman-teman ya. Itu. Nah, kita akan jalan lagi. Ini kita
nyantai aja ya teman-teman ya, ini ya, sambil menikmati suasana alun-alun Kidul di pagi hari yang agak kesiangan ini. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini agak siang nih soalnya. Ini tadi pagi tadi masih banyak orang dan banyak yang berjualan, tapi ini masih tergolong banyak yang jualan teman-teman ya. Jadi tidak hanya di malam hari, pagi hari pun banyak teman-teman, terutama untuk sarapan-sarapan seperti itu. Banyak itu nasi pecel, soto, gudeg dan lain sebagainya teman-teman. Nah, ini gambaran jika alun-alun Kidul di pagi hari itu masih ada aktivitas masangin teman-teman, yang pernah dibahas di video sebelumnya. Nah itu masangin itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti jalan melewati beringin kembar itu dengan mata tertutup. Nanti mitosnya kalau teman-teman berhasil melewati beringin kembar, itu keinginan teman-teman akan terkabulkan. Nah mungkin teman-teman yang zaman dulu kecil sudah ke Jogja itu mungkin tahu ya, ini ya dulunya merupakan kandang gajah, tapi sekarang sudah beralih fungsi ya teman-teman ya. Gitu, ini dulunya kandang gajah, sekarang sudah beralih fungsi. Gitu teman-teman. Ini gambarannya ya teman-teman ya. Cukup menyenangkan teman-teman di sini kalau pagi hari sambil jogging, jalan-jalan sama pasangan, sama keluarga. Wah, enak banget di sini teman-teman. Syahdu. Tapi saya rekomendasikan pagi ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panas. Atau malah sore sekalian mau menikmati sunset di kala sore hari seperti yang video sebelumnya ya teman-teman ya. Itu. Nah itu baru aktivitas masangin tuh teman-teman ya. Masangin. Yaitu permainan teman-teman matanya ditutup mencoba melewati beringin kembar. Dan kalau teman-teman berhasil melewati beringin kembar, mitosnya keinginan teman-teman akan terkabulkan. Begitu teman-teman. Oke, lanjut aja ke sebelah sini. Nah, kita teman-teman kalau mau ke Taman Sari ini sudah deket banget ya ini teman-teman ya. Nih 0,5, berarti 500 meter lagi. Nah, deket di ya. Kita lewatnya sini teman-teman. Hati-hati jalannya. Pokoknya hati-hati ya ini ya teman-teman ya. Di sini hati-hati, kita masuk Gapura ini, tandai dengan ini. Jadi dan teman-teman kalau mungkin suka es coklat, di Alkit itu juga ada es coklat impian teman-teman. Nah, tempatnya di sebelah mana? Nah ini dia tempatnya. Yang suka jajan coklat, es coklat impian, nah ini teman-teman, dengan ciri khas. Wah ini baru ada yang beli. Siapa yang tahu, siapa yang mau kalau di sana aku liburan di sini. Mantap sekali ini teman-teman ya, es coklat impian. Jadi tidak hanya di jalan-jalan, ternyata di alun-alun Kidul pun ada es coklat impian teman-teman ya. Outlet alun-alun Kidul ini dia teman-teman ya, dengan ciri khas rotinya yang dicelup ke es coklatnya. Dan sedikit info teman-teman, kita sekarang ini berada di Kampung Ngadi Suryan teman-teman, sesuai dengan ada yang di plakatnya itu tadi. Begitu ya teman-teman ya, Kampung Ngadi Suryan. Dan teman-teman jika lurus ke sana itu akan masuk ke dalam Ngabean Resto teman-teman. Siapa yang sudah pernah ke dalam Ngabean Resto bisa komen di kolom komentar bawah ini ya teman-teman ya. Nah itu dia dalam Ngabean Restonya. Oke teman-teman, kita jalan lagi
ke arah barat ini teman-teman ya, arah barat ini teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jogja cuacanya cukup cerah ya teman-teman ya, karena beberapa hari yang lalu itu mendung. Nah ini alhamdulillah cukup cerah teman-teman. Nah di video selanjutnya juga membahas tentang rumah-rumah khas Jogja atau joglonya. Nah di sini juga kita melewati beberapa rumah khas Jogja teman-teman ya. Coba nanti kita akan lihat di sana ya teman-teman ya. Kita lurus saja. Nah ini dia salah satunya ya teman-teman ya, rumah khas Jogja dengan fasadnya. Nah ini nanti di depan kita juga ada. Nah ini dia juga ada. Ini fasad zaman dulu ya teman. Nah ini dia teman-teman ya, mantap pokoknya. Jadi kalau teman-teman jalan itu tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau sekedar jalan-jalan itu saya merekomendasikan lewat sini ya teman-teman ya, Jalan Syahdu. Nah ini salah satu arsitek fasad Jawa ya teman-teman ya, itu dalam Ngadi Suryan. Ini dia teman-teman. Terus kemudian ada yang ngopi. Nah teman-teman bisa ngopi di sini, salah satu tempat rekomendasi ngopi di alun-alun gitu ya teman-teman ya, di Mari Ngopi. Nah teman-teman, ketika teman-teman naik kendaraan pribadi atau mobil, nah ini teman-teman, kalau teman-teman dari alun-alun kidul itu tidak boleh ke kanan ya teman-teman ya. Nih ada larangannya, mobil dilarang ke kanan atau mobil dilarang ke utara, harus belok kiri teman-teman gitu. Nah mobil-mobil yang keluar dari sini tuh biasanya habis dari Taman Sari ya teman-teman ya. Oke lagi. Oh ini kebetulan pas long weekend ya teman-teman, jadi agak rame nih. Nah kalau teman-teman tahu dulu namanya Mamake. Nah ini teman-teman, Mamake itu yang punya istrinya sutradara terkenal itu ya teman-teman. Mungkin yang tahu bisa komen di bawah. Nih, cari Mamake. Lah ini dekat Taman Sari ya teman-teman ya. Ini dia Mamake. Tuh kita lanjut aja ke utara teman-teman. Nah ketika kita jalan ke utara ini, nah ini tandanya kita sudah mau sampai Taman Sari itu ini teman. Kita jalan itu diapit dengan dua tembok putih ini teman-teman. Dan ini tampaknya rame banget ya teman-teman ya, karena long weekend ya teman-teman. Long weekend ini karena di Taman Sari merupakan salah satu tempat wisata yang primadona, jadi banyak yang ingin kesini teman-teman, sampai parkirnya keluar-keluar di sini ya teman-teman. Nah, saya merekomendasikan itu memakai transportasi umum. Salah satunya namanya Tole teman-teman, Shuttle Tole, atau motor ataupun ojek online. Begitu teman-teman. Nah ini kita sudah mau sampai teman-teman ya. Nah di depan ini ya
tandai dengan gapura ini. Kita akan masuk. Nah, ini kita sudah sampai di depan kawasan Taman Sari. Di depannya ini cukup ramai ya teman-teman ya, ini ya. Cukup ramai. Dan di sini teman-teman akan melewati ini teman-teman. Namanya Masjid Kraton Soko Tunggal teman-teman. Nah, ini dia masjidnya. Kalau teman-teman ke Taman Sari cari tempat untuk sholat, nah ini dia ada Masjid Kraton Soko Tunggal. Kita masuk dulu ya. Masuknya lihat sini teman-teman. Oh, ini dia masjidnya. Ternyata ada rest areanya juga, tempatnya istirahat. Rest areanya sana. Oh, tempat istirahatnya sana. Dan teman-teman mau sholat sebelah sini. Ini Masjid Soko Tunggal. Diresmikan pada hari Rabu Pon tanggal 28 Februari 1973. 73 teman-teman. Diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini dia teman-teman. Salah satu masjid yang ketika teman-teman mau sholat di dekat Taman Sari. Ini dia teman. Tempatnya sejuk sekali ya teman-teman ya. Syahdu, ciri khas masjid zaman dulu. Oke, kita lanjut teman-teman. Lanjut lagi ke sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas becak ya teman-teman ya. Kalau Taman Sari ya, ini ada yang memakai becak juga ya teman-teman ya. Nah, ini dia becak-becaknya. Nah, di sini pasti teman-teman banyak menjumpai turis-turis dari mancanegara teman-teman. Nah, contohnya itu 2 orang itu. Nanti ada lagi turis-turis yang lainnya. Nah, ternyata teman-teman di dekat Taman Sari ini ada tempat nongkrong yang menurut saya lumayan cozy ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Saya pernah nongkrong di sini, tempatnya nyaman sekali. Ini dia kafenya teman-teman. Nah, ini dia kafenya. Siapa yang sudah pernah kesini mungkin bisa komen di kolom komentar bawah ini ya teman-teman. Dan ketika teman-teman nanti membawa kendaraan bermotor roda 2, ini parkirnya sebelah sini ya. Nih, parkirnya sebelah sini teman-teman. Parkirnya cukup luas teman-teman. Sampai sana gitu. Oke, lanjut saja kita menuju Taman Sarinya. Ini banyak sekali ya wisatawan dari luar. Karena yaitu tadi teman-teman, Taman Sari merupakan tempat primadona di wisata Jogja teman-teman, yang terkenal dengan nama Water Castle. Nah, ini dia teman-teman, yaitu Taman Sari. Taman Sari ini sedikit informasi ya teman-teman ya. Tidak boleh membawa drone ya teman-teman ya. Tidak boleh membawa drone atau mengoperasikan drone teman-teman ya. Gitu. Dan untuk harga tiketnya kita spill sedikit teman-teman. Harga tiketnya untuk anak-anak itu sampai 12 tahun itu sekitar 10.000 teman-teman. Kemudian untuk dewasa atau 12 tahun ke atas itu 15.000 teman-teman. Dan untuk foto session seperti pelajar dan mahasiswa itu 150. Oh, ternyata di sini juga bisa untuk foto prewedding teman-teman, yaitu 250 begitu. Dan untuk tiket mancanegara, kalau teman-teman membawa tamu bule itu
Itu yang dewasa 25 teman-teman. Dan bukanya setiap hari. Jadi Senin masih tetap buka ya teman-teman ya. Itu dari jam 9 sampai jam 3. Jadi ya teman-teman kalau mau kesini jangan terlalu pagi dan jangan terlalu sore karena bukanya jam 9, tutupnya jam 3. Oh ya ini ya. Ini mahal ini enggak live Twitter. Oh mahal ini cabang mana ini? Cabang Bandung. Dari mana Kak ini Kak? Dari Bandung. Oh liburan ke Jogja udah berapa hari ini? 2 hari ya? Wah long weekend ya, mantap. Ini tempat pertama? Iya, enggak, udah kemarin. Oh kemarin kemana? Belik. Oh kenapa pilihnya ke Taman Sari Kak? Ikut aja. Oh ngikut. Oh udah pernah. Oh ini ya sama rombongnya, sama keluarganya. Udah gitu ya Kak, have fun ya Kak. Dadah ya. Nah itu dia teman-teman testimoni dari wisatawan dari Bandung ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman video pada kali ini, tutorial video dari Plengkung Nirbaya menuju Taman Sari. Kita sudah beberapa melalui tempat seperti Alkit dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf jika video saya atau perkataan saya ada yang kurang pantas. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like. Jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.